Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kakak-kakak, kali ini kita akan belajar bab baru yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Ketika SD dulu, kalian semua udah pernah belajar pasti ya tentang bangun ruang sisi datar, yaitu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan belajar tentang kubus dan balok. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita? Nah, yaitu yang pertama, diharapkan kakak-kakak semua nanti dapat menentukan panjang diagonal ruang, diagonal bidang, dan luas bidang diagonal pada kubus dan balok. Kemudian yang kedua, diharapkan mampu menggambar jaring-jaring kubus dan balok. Yang ketiga, menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. Yang keempat, menemukan rumus volume kubus dan balok. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan atau volume kubus dan balok. Nah, berikut daftar isi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu kubus dan balok serta jaring-jaringnya. Yang kedua, kita akan belajar tentang luas permukaan kubus dan balok. Yang ketiga, volume kubus dan balok. Dan yang terakhir ada latihan soal. Oke, sebelum kita belajar, Ustazah ada pesan nih untuk kalian. Nah, pesan ini dari Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Maka dari itu, yuk semangat belajar. Nah, dalam kehidupan kita banyak sekali ya Kak kita jumpai benda-benda yang berbentuk kubus dan balok. Nah, di sini yang pertama nih ada permainan ini ya, Rubik. Kalian semua pasti tahu. Nah, ini juga ada dadu, kemudian ada kotak kado ya, dan lain-lain. Nah, semua benda-benda ini adalah beberapa contoh benda yang berbentuk kubus dan berbentuk balok. Jadi, kita mempelajari kubus dan balok itu sangat bermanfaat ya tentunya ya, karena sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu mengenal kubus dan balok serta jaring-jaringnya. Nah, di sini nanti akan ada materi, contoh soal, serta pembahasannya ya, Kak. Oke, pertama kita akan mengenal kubus serta unsur-unsur kubus. Nah, di sebelah kiri ini sudah ada gambar banyak sekali kubus ya, Kak. Nah, sebelah kanan ini ada unsur-unsur kubusnya. Nah, kalian pasti sudah tahu ya kubus itu bentuknya seperti apa. Nah, kubus itu adalah bangun ruang sisi datar yang terdiri dari kumpulan persegi ya. Oke. Dari yang pertama ini unsur-unsur kubus. Yang pertama, kubus itu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Oke. Pada bangun ruang, yang dimaksud dengan rusuk itu adalah ini ya. Perhatikan sebelah kiri ada garis AB. Nah, garis AB ini disebut dengan rusuk. Nah, garis BC juga namanya rusuk. Garis CG juga namanya rusuk. Nah, dan dalam satu kubus itu ada 12 rusuk yang sama panjang. Oke, di sini sudah Ustazah list ya, sudah Ustazah jabarkan mana saja yang termasuk rusuk. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Oke, kemudian yang kedua, kubus itu memiliki 6 sisi. Nah, yang dimaksud dengan sisi pada bangun ruang itu nih, adalah nih ya, yang bentuknya persegi ini disebut dengan sisi. Nah, jadi ini ada sisi A, B, F, E, ada sisi B, C, G, F. Ya. Jadi, nama sisi pada bangun ruang dengan nama sisi pada bangun datar itu berbeda ya, Kak. Oke. Kalau di bangun ruang, yang disebut dengan sisi itu, dia bentuknya itu ya bidang gitu, bukan cuma garis aja. Nah, kalau di bangun datar itu kan, yang disebut dengan sisi itu kan cuma satu garis ya. Nah, kalau di bangun ruang, sisi itu bentuknya ini, bidang, satu bidang ini ya. Nah, ini sudah Ustazah list. Nanti kalian cek sendiri ya. Nah, yang ketiga itu, kubus memiliki 8 titik sudut. Nah, titik sudut.
Nah, di sini ada sudut A, sudut B, sudut C, D, E, F, G, H. Nah, mana sih yang disebut dengan sudut? Nah, ini loh, Kak. Nih, jadi ini, nih ya, titik sudutnya ada sudut A. Ini juga ada sudut B. Ya, ini ada sudut C, sudut D, dan seterusnya. Nah, dia memiliki 8 titik sudut. Oke, kemudian yang keempat, kubus itu memiliki 12 diagonal sisi yang sama panjang. Oke, ini sudah saya jabarkan apa saja diagonal sisinya. Nah, bisa kalian cek di sebelah kiri. Nah, yang mana yang dimaksud dengan diagonal sisi? Nah, ini nih, diagonal sisi. Ini semua adalah contoh gambar dari diagonal sisi. Diagonal sisi itu dia bentuknya berupa ruas garis. Nah, kenapa dibilang diagonal sisi? Ya, perhatikan ya, ini gambar yang ini. Pada sisi A, B, F, E, nah, ada diagonalnya ini nih, diagonal BE. Ya, garis ya bentuknya ya. Kemudian nomor 5, kubus itu memiliki 4 diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu juga bentuknya berupa ruas garis. Nah, kita lihat di sebelah kiri. Nah, ini dia nih contoh gambar dari diagonal ruang. Tadi kan diagonal sisi, dia cuma di pinggir-pinggir ini ya, di sisi-sisinya aja. Dia nempel di sisinya, tapi dia tidak melalui ruang kubusnya. Nah, kalau diagonal ruang itu, dia berupa ruas garis dan dia melewati ruang kubus. Ya, ini bisa dilihat ya gambarnya. Kemudian yang terakhir, kubus itu memiliki 6 bidang diagonal. Bidang diagonal, maka diagonalnya itu berbentuk bidang ya, Kak. Nih, sudah Ustazah list, bisa dilihat gambarnya di sebelah kiri nih. Bidang diagonal. Nah, jadi dia itu bentuknya persegi panjang ya, Kak. Nih, berbentuk persegi panjang dia, bidang diagonal. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjut pada jaring-jaring kubus ya. Jaring-jaring kubus. Nah, jadi kubus itu apabila dibuka ya, digunting-gunting gitu sisinya, maka ia akan berbentuk seperti ini ya, kotak-kotak ya. Atau lebih jelasnya bisa dilihat ini Kak, nih. Ustazah punya, ya Ustazah tutup dulu nih, ini sebenarnya adalah sebuah kubus. Ya. Oke. Ini ya, diperhatikan Ustazah punya sebuah kubus. Nah, kubus ini apabila digunting di beberapa rusuknya, nah, ya, kalau dia dibuka, tuh, maka akan membentuk jaring-jaring kubus. Nah, inilah ya yang dimaksud dengan jaring-jaring kubus. Tuh, perhatikan ya. Nah, warna yang sama itu maksudnya, nah dia saling berhadapan ya. Tuh, yang warna hijau ini, hijau, dia hadapan dengan yang hijau. Yang ungu juga berhadapan dengan yang ungu. Nah, ini yang sebagai alas, dia sama warnanya dengan tutupnya ya. Tuh, saling berhadapan ya. Oke, ini diperhatikan. Nah, jaring-jaring kubus itu ada 11 macam, Kak. Nah, jadi dari 11 jaring-jaring itu kita bisa membuat sebuah kubus. Nah, dari gambar ini Ustazah sudah punya 11 jaring-jaring, ya. Yang warna biru itu menandakan alasnya, yang warna krem dia menandakan tutupnya. Jadi sebenarnya pada jaring-jaring itu terserah kalian sih, Kak. Mau yang mana yang dijadikan alas ya.
Jadi meskipun ini ya, pada gambar yang pertama kalian mau bikin yang ini sebagai alas ya, ujung-ujungnya juga tetap nanti akan membentuk kubus. Nah, hanya saja pada gambar ini, agar kalian lebih mudah ketika membayangkan, maka dari itu diberi warna langsungnya ditentukan. Yang biru itu alas, yang krem itu tutup. Nah, jadi kalau ini gambar ini ditekuk-tekuk, nah itu akan membentuk sebuah kubus ya. Coba kalian bayangkan sendiri ya. Kita lanjut saja. Ada contoh soal. Nah, ini contoh soal yang pertama. Gambar berikut ini adalah jaring-jaring kubus. Jika persegi nomor 1 adalah sisi alas kubus, maka tutup atas kubus ditunjukkan oleh persegi nomor berapa? Nah, ini gambarnya nih. Ya. Gambar nomor 1 sebagai alas. Nah, berarti tutupnya nomor berapa ya? Nah, kita bayangin nih. Ya, ini sebagai alas. Kalau ini yang nomor 2, ini ya, ditekuk ke atas. Terus yang nomor 3 otomatis ke sini ya. Titik yang ini, pasangannya sama yang ini. Ya. Terus kalau ini ke samping ke sini, berarti yang nomor 4, dia di sini dong. Ya. Yang nomor 4, sudah ganti warna ya, biar kelihatan. Berarti yang nomor 4 ini, ujung ini, ketemunya di sini. Terus kalau nomor 4-nya ke sana, berarti otomatis nomor 5-nya jadi ke sini dong, Kak, ya? Sudah ganti warna lagi. Oke, otomatis yang nomor 5, kalau dia ketekuk, nomor 4-nya ke sini, berarti nomor ini dia jadi di sini. Oke. Berarti tutupnya yang mana? Nah, berarti tutupnya itu nomor 6. Ya. Oke. Gampang ya? Oke, jadi tutupnya itu yaitu persegi nomor 6. Oke, contoh soal kedua. Suruh perhatikan gambar lagi. Perhatikan gambar di bawah ini. Agar membentuk sebuah kubus, maka sisi nomor berapakah yang perlu dihilangkan? Nah, kalau kayak gini, kalian bisa terserah ya Kak, mau pakai yang mana alasnya. Kalian coba-coba. Ya, ini sebenarnya banyak jawaban nih. Nomor 2 dihilangkan juga bisa ya, membentuk sebuah kubus. Nomor 3 dihilangkan juga bisa membentuk sebuah kubus ya. Jadi, bergantung kalian nih, imajinasinya seperti apa. Jadi sebenarnya dia juga bukan hanya ini ya, sisi nomor 2 saja ya yang bisa dihilangkan, tapi sisi nomor 2 bisa dihilangkan atau sisi nomor 3-nya dihilangkan. Jadi ada dua jawaban ya. Sama-sama benar. Oke, lanjut. Nah, ada contoh soal lagi nih, Kak. Akan dibuat model kerangka kubus dari kawat yang panjangnya 10 meter. Jika ukuran satu kerangka kubus adalah 10 cm x 10 cm x 10 cm, maka hitunglah banyak kerangka kubus yang dapat dibuat dan berapa sisa kawat yang tidak dipakai. Oke, ingat ya, kenapa Ustazah langsung memberikan contoh soal yang penerapan seperti ini? Karena Ustazah sudah yakin nih, kakak-kakak pasti ini ya, sangat mudah ya kalau hanya mengerjakan diketahui sisinya apa, hitunglah volume. Nah, itu terlalu mudah ya, karena dulu waktu SD pun sudah ya, sudah pernah diajarkan. Nah, jadi Ustazah sekarang lebih ingin kakak-kakak itu ini ya, tingkatannya lebih naik lagi. Jadi ngerjain soalnya itu harus membayangkan dulu ya. Nah, kalau ada soal cerita seperti ini, nah agar lebih mudah, kakak-kakak harus menulis dulu, diketahui dan ditanyanya ya. Tulis dulu informasi-informasinya agar memudahkan untuk menyelesaikannya. Nah, dari soal ini, kita mendapatkan informasi. Nah, pertama yang diketahui ya, apa saja? Yaitu persediaan kawat. Nah, persediaan kawatnya kan 10 meter. Nah, 10 meter itu kan sama dengan 1000 cm ya. Disamakan satuannya dengan nih, satuan kubusnya. Kemudian diketahui juga ukuran satu kerangka kubusnya ya, yaitu 10 x 10 x 10.
Dan yang ditanyakan adalah berapa banyak kerangka kubus yang dapat dibuat dan berapa sisa kawat yang tidak dipakai. Nah, kalau kalian ingin membuat sesuatu, kan pastinya kalian harus tahu ya, sesuatu itu butuh berapa sih? Ya. Nah, maka dari itu kita hitung dulu nih. Kita hitung dulu kerangka kubusnya ya. Nah, kerangka kubus itu berarti panjang seluruh rusuk kubus ya. Namanya kerangka berarti tulang-tulangnya aja, rusuk-rusuknya aja. Nah, berarti kita akan menghitung panjang seluruh rusuk kubus. Oke. Yang pertama, mencari panjang kawat untuk satu kerangka kubus ya. Nah, satu kubus itu kan ada 12 rusuk nih. Ya, berarti untuk mencari panjang total rusuk satu kubus berarti 12 dikali panjang satu rusuk. Nah, panjang satu rusuknya itu kan tadi 10 cm ya. Nih ya, rusuknya kan berukuran 10 kali 10 kali 10. Nah, jadi panjang satu rusuknya itu 10 cm. Maka, ya, satu kubus itu ya membutuhkan nih 120 cm kawat ya untuk membuat satu kerangka kubus. Kemudian nih, berarti berapa banyak nih kerangka kubus yang dapat dibuat? Nah, untuk mencari banyaknya kerangka kubus, nah, maka persediaan kawat dibagi dengan panjang total rusuk satu kubus ya, dibagi sama ini ya. Nah, persediaan kawatnya kan ada 1000 cm. Nah, kemudian dibagi 120. Nah, didapat 8,33. Nah, ini dibulatkan ke bawah ya, Kak. Dibulatkan ke bawah. Karena kita kan mau mencari berapa banyak kerangka yang dapat dibuat. Nah, 8,33 ini kan menandakan berarti 1000 cm ini cuma bisa membuat 8 kerangka full kan. Nah, 3,3 ini berarti kan nggak cukup buat untuk satu kerangka kubus. Nah, maka dari itu kita hanya dapat 8 kerangka. Ya, atau mudahnya dibulatkan ke bawah ya. Kalau kalian dapat koma-koma selalu bulatkan ke bawah. Nah, jadi kita dapat 8 kerangka kubus. Nah, setelah kita dapat, nah sekarang kita mencari sisa kawat. Nah, sisa kawat berarti gimana? Kan persediaan dikurangi dengan kawat yang dipakai. Nah, persediaannya kan ada 1000. Kawat yang dipakai berarti gimana? Nah, kawat satu kerangka kubus dikali nih 8. Nah, karena hanya 8 yang bisa dibuatkan. Nah, kita hitung. Ya, kawat satu kerangka kan 120 nih tadi nih, satu kerangka kubus 120 dikali 8. 8 ini ya. Oke, dihitung ternyata sisanya adalah ini, 40. Nah, maka dari 10 meter kawat dapat dibuat 8 kerangka kubus dan menyisakan 40 cm kawat. Oke, mudah ya. Jadi kuncinya ketika kalian menyelesaikan soal-soal cerita tentang bangun ruang itu, kalian harus berimajinasi, ya. Jangan dihafalkan, Kak. Jangan dihafalkan caranya, tapi cukup dipahami. Oh, ternyata kalau kayak gini tuh harus nyari ini dulu ya, gitu ya. Harus berimajinasi ya, Kak ya. Karena banyak sekali contoh-contoh soal yang bervariasi di bangun ruang sisi datar ini. Dan Ustadzah tidak bisa menjelaskan ke kalian semua ya, karena keterbatasan waktu. Maka dari itu, Ustadzah minta kalian benar-benar berimajinasi ya, dipahami. Jangan dihafalkan. Oke, kita lanjut ya. Contoh soal yang kedua. Nah, soalnya adalah panjang diagonal ruang kubus yang keliling alasnya 48 cm adalah, nah kita sekarang akan mencari diagonal ruang kubus ya. Diketahui keliling alas kubusnya 48 cm. Nah, berapa panjang diagonalnya? Nah, kemarin di Pitagoras nih kita udah nih pernah belajar ini nih. Ya, kita hanya mengulang lagi nih ya, untuk mengingat kembali aja. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita gambar dulu, Kak.
Ya, kita gambar terlebih dahulu bangun kubus ya, seperti di samping ini. Nah, karena kita akan mencari panjang diagonal ruangnya. Nah, kita boleh menggambar salah satu aja ya, diagonal ruangnya, karena diagonal ruang pada kubus itu semuanya sama panjang, Kak. Kan tadi di kubus itu ada 4 diagonal ruang ya. Nah, semua diagonal ruangnya itu sama panjang, Kak. Nah, jadi kalian cukup menggambar satu aja itu nggak apa-apa ya. Sudah mewakili, sama aja panjangnya. Oke, kita gambar diagonal ruangnya. Oke, misal diagonal ruangnya itu AG, ya. Ruas garis AG. Nah, ruas garis AG, kita mau mencari panjangnya ini ya. Nah, gimana cara nyari panjangnya? Nah, yaitu dengan garis bantuan, Kak. Nah, Ustazah bikin garis bantuan. Garis bantuan ini, garis bantuan AC. Nah, kalau ada garis bantuan ini, jadi terlihat jelas ya. Kalau untuk mencari AG ini, kita bisa menggunakan bantuan segitiga siku-siku. Ya, menggunakan konsep Pythagoras. Seperti yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, dari sini yang pertama kita akan mencari panjang rusuk kubusnya dulu ya. Karena tadi kan belum diketahui nih panjang rusuknya, hanya diketahui keliling alasnya. Nah, maka kita harus cari dulu panjang rusuk kubusnya. Nah, keliling alas kubus. Alas kubus itu kan berbentuk persegi ya, Kak? Ya, alas kubus itu berbentuk persegi. Nah, keliling persegi rumusnya apa? 4 dikali rusuknya ya. Nah, maka rusuknya itu sama dengan ya, dipindah ruas ya. Berarti keliling dibagi dengan ya 4 pindah ruas, keliling dibagi dengan 4. Nah, berarti rusuknya itu sama dengan 48 dibagi 4 sama dengan 12 cm. Nah, sudah didapat rusuknya. Berarti rusuk kubus itu 12 cm. Nah, rusuk kubus kan semuanya sama panjang ya. Nah, sekarang kita akan mencari panjang AC. Nah, dari gambar ini, Ustazah pindahin nih segitiganya biar kalian lebih mudah melihatnya. Kita mencari AC dulu nih. Nah, karena AC juga belum diketahui ya. Jadi kita cari AC dulu. Nah, AB tadi kan sudah diketahui ya, rusuk kubus. Ya, AB itu nih, AB sama BC. Itu kan rusuk kubus. Rusuk kubus tadi kan 12 cm. Nah, jadi kita tulis nih. Nah, AC berarti gimana? Nah, kemarin kita di Pythagoras sudah belajar cara cepatnya ya. Kalau alas sama tingginya itu sama panjang, berarti kita nggak usah pakai ngitung Pythagoras juga udah ketemu ya. Yaitu berapa? 12 akar 2. Nah, kalau kalian nggak percaya, boleh deh dicek ya pakai Pythagoras. Nih, kita pakai teorema Pythagoras. Gimana kemarin? AC sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, kemudian diakarkan. Oke, kita tulis nih, AB-nya 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, ya, ini kan bisa ditulis 144 kali 2 ya. Nah, 144-nya dikeluarkan jadi 12 akar 2. Jadi ya, sesuai ya. Mau pakai cara cepat atau dicek dengan Pythagoras, sama saja hasilnya ya, tergantung kalian. Kalau kalian besok nggak usah pakai ini, langsung tebak gini aja boleh, asalkan ini ya, alas sama tingginya harus sama panjang, boleh langsung ditebak. Ini AC-nya sudah ketemu, CG-nya juga udah tahu kan ya, kan panjang rusuknya 12. Nah, berarti AG bisa dicari dong. Nah, AG juga nyarinya pakai rumus Pythagoras. Nah, segitiganya sudah pindah nih ya. AC tadi udah ketemu, CG itu 12. Oke, AG-nya berapa? Nah, kita pakai Pythagoras sekarang. AG, ya, seperti ini. Dapat nih, AC-nya tadi kan 12 akar 2. Nah, dikuadratkan. Terus CG-nya 12. Nah, ini 12 dikuadratkan dulu. 12 dikuadratkan kan hasilnya 144. Dikali dengan nih, akar 2 dikuadratkan hasilnya 2. Ya, ditambah ini, 12 kuadrat. Nah, ini Ustazah bisa tulis 144 dikali 3 ya. Ya, jadi tinggal dikeluarkan aja. 12 akar 3. Maka dari itu, panjang diagonal ruang kubusnya adalah 12 akar 3 cm. Ya, mudah ya. Pakai Pythagoras. Nah, nanti
pada bangun ruang balok, ya, kalau ditanya diagonal ruang balok itu juga sama caranya. Pakai Pitagoras ya. Pakai bantuan segitiga siku-siku. Nah, jadi kalian harus membayangin kayak tadi ini. Tadi ini kan nggak ada diketahui ya AC-nya ya. Tapi kita bikin sendiri garis bantuan ya. Agar lebih terlihat, oh ini ternyata bisa nih dikerjakan pakai Pitagoras. Nah, gitu ya. Jadi kalian harus membayangkan. Nanti di balok juga sama penerapannya seperti ini. Ya. Diingat-ingat ya Kak ya. Oke, sekarang kita lanjut materi balok. Oke, kita akan mengenal balok dan unsur-unsur balok. Nih, sebelah kiri sudah ada gambar balok, ya. Kalau tadi kan kubus itu persegi, semua sisinya sama besar, karena persegi ya, rusuknya semuanya sama panjang. Nah, kalau pada balok, dia ini persegi panjang. Maka dari itu, rusuknya panjangnya berbeda-beda. Sisi-sisinya juga berbeda-beda ya, besarnya ya. Karena dia berbentuk persegi panjang. Oke, yang pertama balok itu memiliki 12 rusuk ya. Sama kayak kubus tadi. Balok juga memiliki 12 rusuk. Cuma di balok itu rusuknya nggak sama panjang. Nah, kalau di kubus dia rusuknya sama panjang. Kemudian, balok itu juga memiliki 6 sisi. Ya, yang dimaksud dengan sisi ya sama kayak tadi itu ya. Nih, sisinya berbentuk persegi panjang. Ada A, B, F, E itu sisi ya. Dimaksud dengan sisi B, C, G, F itu juga sisi ya. Kemudian balok juga memiliki titik sudut. Nah, tadi sudah jelaskan ya di bagian kubus ya. Nah, di balok juga sama, dia memiliki 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H ya. Kayak yang sudah jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, balok juga memiliki 12 diagonal sisi. Nah, tapi di balok itu diagonal sisinya nggak sama panjang ya, Kak. Berbeda dengan kubus yang tadi. Nah, diagonal sisi kalian bisa lihat gambarnya di sebelah kiri ini ya. Sudah jelas ya, yang mana dimaksud dengan diagonal sisi. Kemudian yang kelima, kubalok itu memiliki 4 diagonal ruang. Oke, bisa dilihat ya gambarnya ya Kak ya. Ini yang dimaksud dengan diagonal ruang. Nah, di balok ini juga diagonal ruangnya sama panjang semuanya ya. Terus yang keenam ini, balok itu memiliki 6 bidang diagonal nih. Ya, bisa dilihat sebelah kiri gambar bidang diagonal. Jadi, karena judulnya bidang berarti diagonalnya berbentuk bidang ya. Nih. Berarti dia memiliki luasan ya, Kak ya. Dia berbentuk persegi panjang bidang diagonalnya. Balok juga memiliki jaring-jaring. Nah, apabila balok itu digunting ya, di rusuk-rusuk tertentunya, terus dibeber, nah dia akan membentuk seperti ini, kotak-kotak gitu ya. Ya, agar lebih mudahnya Ustazah punya nih gambarnya yang bisa gerak. Oke, perhatikan ya. Nih Ustazah punya nih tong ya, digunting di beberapa rusuknya itu kalau terus dibeber gitu ya kertasnya ya. Nah, dia akan membentuk, sebentar, Ustazah balik dulu nih. Dia juga akan tuh membentuk jaring-jaring seperti ini. Ya. Tuh. Tuh ya. Paham ya? Nah, warnanya kenapa Ustazah bikin pasang-pasangan? Nah, itu menunjukkan yang hijau berhadapan dengan yang hijau, yang biru berhadapan dengan yang biru, yang pink dengan yang pink. Oke? Paham ya? Nah, balok itu spesial sekali ya. Jaring-jaringnya tuh ada banyak sekali. Ada 54. Nah, tapi di sini Ustazah tidak menunjukkan semua gambarnya ya ke kalian ya, karena banyak sekali, nggak cukup nanti waktunya. Nah, Ustazah hanya tunjukkan beberapa aja. Oke? Nah, warna-warna yang sama itu menunjukkan bahwa dia saling berhadapan ya. Jadi sisi putih berhadapan dengan sisi putih, yang sisi pink berhadapan dengan sisi pink, yang biru berhadapan dengan yang sisi biru ya. Kita lanjut ke contoh soal. Oke. Nih,
Dari pipa besi yang panjangnya 1,5 meter akan dibuat kerangka berbentuk balok berukuran 6 dikali 8 kali 12. Sisa pipa besi yang tidak terpakai adalah berapa? Nah, ini mirip ya. Kayak yang tadi kita belajar, contoh soal yang dikubus. Nah, sekarang dibalok nih. Kalau kayak gini, kalau sudah soal cerita gini, kita tulis dulu diketahui dan ditanyanya agar lebih mudah ketika menyelesaikan soal. Oke, dapat diketahui persediaan pipa besi 1,5 M. Nah, Ustadzah kenapa ganti ke cm? Ya, mengikuti ukuran baloknya ya. Kemudian ukuran satu kerangka balok nih, ya. Terus yang ditanya adalah berapa sisa pipa besi yang tidak dipakai? Nah, ingat kerangka balok berarti kita menghitung panjang seluruh rusuknya, ya, rusuk balok. Kalau tadi di kubus gampang kan ya? Karena rusuknya sama panjang semuanya, ya udah tinggal dilihat aja. Satu kubus itu punya 12 rusuk. Ya udah tinggal 12 dikali panjang rusuknya. Nah, kalau sekarang ini kan dibalok. Balok itu kan beda-beda ya panjang rusuknya ya. Jadi kita tidak semudah yang dikubus tadi. Oke. Kita akan mencari panjang seluruh rusuk balok. Nah, agar lebih mudah kalian gambar aja ya, biar lebih kebayang gitu. Nih. Oke, dilihat gambarnya. Dari gambar ini berarti kita punya nih ya, AB, EF, HG, sama DC, kan sama panjang ya. Nah, biasanya AB itu disebut dengan ini ya, panjang sisinya tuh P ya. Jadi, kita bisa tulis 4 dikali P. Nah, 4 dikali L. Nah, L itu kan biasanya yang BC ya. Nah, BC kan sama dengan FG, sama dengan EH, sama dengan AD. Ada 4 juga ya, makanya 4 dikali L. Nah, T tinggi. Nah, tinggi itu kan biasanya yang ini ya. Nih, BF, CG, DH, AE. Nah, itu kan tingginya balok ya. Juga ada 4, maka bisa ditulis 4 dikali T. Nah, kemudian tinggal dimasukkan tuh Kak angka-angkanya Kak. Nah, ya. Nah, karena ini perkaliannya ada yang sama ya, 4, 4, 4. Nah, 4-nya bisa dikeluarkan Kak agar lebih mudah. Ya, jadi 4 dikali nih, dijumlahkan dulu ya PL dan T-nya. Dari situ didapatkan 104 cm. Ya. Jadi, satu kerangka balok membutuhkan 104 cm kawat. Nah, jadi berapa nih sisa pipanya? Berarti sisa pipa, total persediaan pipa dikurangi dengan panjang satu kerangka balok ya. Nih. Oke, tadi ada 150 persediaannya dikurangi dengan ini ya. Satu kerangkanya 104 cm ya kawatnya. Jadi sisa 46. Oke. Ya, jadi sisa besi yang tidak dipakai adalah 46 cm. Oke. Jelas ya? Mudah ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar balok. Terus di dalamnya ada bidang diagonal ya. A, B, C, D, E, F, G, H adalah sebuah balok dengan ukurannya AB-nya 12 cm, BC-nya 10 cm, dan CG-nya 5 cm. Nah, luas bidang diagonalnya berapa? Nah, kita gambar dulu nih. Bidang diagonalnya itu kan berbentuk persegi panjang ya, Kak. Nah, kita gambar. Kita keluarkan nih. EH belum diketahui. EH. BC kan udah diketahui ya, 10 cm. Nah, EB kan belum diketahui ya, EB. Nah, gimana cara mencari EB? Nah, gampang sekali nih. Kalau kita lihat dari gambar di atas ini, balok ya. EB. EB. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, no, ini segitiga siku-siku. Wah, berarti bisa pakai Pitagoras nih. Oke, kita cari ya, pakai Pitagoras ya, mencari panjang EB.
Nah, segitiganya Ustazah keluarin nih di sini. Ya, AB, AE sama BE. Dia membentuk segitiga siku-siku. AB sudah diketahui tadi ya, panjang rusuknya ya, yaitu 12 cm. Nah, AE itu kan sama dengan CG ya, tingginya balok ya, sudah diketahui juga yaitu 5 cm. Nah, gampang nih, berarti BE-nya bisa dicari dengan menggunakan Pitagoras. Ya, masih ingat ya Pitagoras ya? Ya, gampang ya. Akar dari 169, 13 cm. Jadi EB itu panjangnya 13 cm. Nah, BE sudah diketahui, BC sudah diketahui, wah gampang nih, tinggal mencari luas persegi panjang. Nah, jadi untuk mencari luas bidang diagonal EBCH, kan itu berbentuknya luas persegi panjang tuh, bentuknya persegi panjang. Nah, jadi kita tinggal mencari luas persegi panjang. Rumusnya luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu adalah EB. Lebarnya itu adalah BC. EB tadi kan 13 cm. BC-nya 10. Dah gampang. Jadi, luas bidang diagonal baloknya itu adalah 130 cm persegi. Ya. 130 cm persegi. Oke, gampang ya. Ke materi yang kedua, yaitu luas permukaan kubus dan balok. Ya. Oke, luas permukaan kubus yang pertama. Jadi, semisal ada kubus ABCD, EFGH. Nah, kalau kubus ini digunting ya, terus dijembreng, nah, jadi jaring-jaring kubus. Ya, jaring-jaring kubus. Nah, ada berapa sisi? Kita hitungnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, dia punya 6 sisi. Nah, yang dimaksud dengan luas permukaan kubus itu adalah jumlah seluruh luas sisi kubus. Ya. Jadi dicari satu-satu nih. Luas sisi yang pertama dihitung, terus luas sisi yang kedua dihitung, luas sisi ketiga dihitung ya, dan seterusnya. Kemudian semua luas sisinya ini dijumlahkan. Nah, itulah dia yang disebut dengan luas permukaan ya. Nah, karena sisi di kubus itu berbentuk persegi, dan dia juga ada 6 sisi, maka mudah ya, bisa ditulis 6 dikali luas persegi. Nah, luas persegi itu rumusnya kan rusuk dikali rusuk. Nah, jadi luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali rusuk kali rusuk ya. Atau 6 dikali luas persegi. Ya, gampang ya. Jadi, semisal nanti ada pertanyaan, carilah luas permukaan kubus tanpa tutup. Tanpa tutup berarti kubusnya kan nggak sempurna. Tutupnya nggak ada tuh ya. Berarti satu sisinya kan hilang. Berarti bukan 6 kali sisi lagi. Tapi hanya 5 ya. Kalau tanpa tutup itu berarti hanya 5. Tapi kalau dia kubus, lengkap gitu ya. Berarti dia punya 6 sisi. Jadi 6 dikali luas persegi. Oke, gampang ya Kak? Oke, contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu Andin membuat tempat pensil dan pulpen dari kardus bekas. Tempat pensil itu ia bentuk menjadi sebuah kubus tanpa tutup dengan ukuran 11 x 11 x 11. Andin ingin membungkus tempat pensil tersebut dengan kertas kado. Nah, berapa luas kertas kado yang dibutuhkan Andin? Nah, dari soal cerita itu kita tulis dulu, Kak, yang diketahui dan ditanya. Ya, sekali lagi untuk memudahkan menyelesaikan masalah. Jadi agar tidak ada informasi yang tertinggal. Ya, dari soal ini kita bisa tulis. Diketahui ukuran kubusnya ya. Kemudian kubusnya itu tanpa tutup. Ingat, kubusnya tanpa tutup. Jadi, nggak sempurna ya. Ada sisi yang hilang. Kemudian yang ditanya,
luas kertas kado yang dibutuhkan. Nah, luas kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus tempat pensilnya itu. Berarti kita mencari luas permukaan kubusnya ya, Kak. Nah, ini ukurannya kan 11 kali 11 kali 11. Nah, berarti rusuknya itu panjangnya 11 cm ya. Ya, ini kan juga rusuk ya. Berarti rusuknya itu 11 cm. Kita cari nih, mencari luas permukaan kubus tanpa tutup. Ya, perlu diingat, Kak. Nih ya, gambarnya nih. Anggap saja ini tutupnya ceritanya nggak ada ya. Nggak ada tutupnya. Jadi, ya cuma ini doang nih. Ya, alas, terus ada sisi-sisi tegaknya ini. Ya, kita sudah tahu ya. Diingat ya, luas permukaan kubus itu kalau lengkap yaitu 6 dikali rusuk kali rusuk. Atau 6 dikali luas persegi. Nah, karena ini dia kubusnya tanpa tutup, maka hanya 5 ya. Dikurangi 1. Nah, berarti 5 dikali 11 dikali 11 ya. Satu rusuknya tadi kan panjangnya 11 ya. Nah, langsung aja dihitung, berarti 600 cm persegi. Nah, jadi dapat nih. Jadi luas kertas kado yang dibutuhkan adalah 605 cm persegi. Ya, sangat mudah ya, Kak ya. Oke, kita lanjut ke luas permukaan balok. Oke, kita punya gambar balok ya. AB itu biasanya lumrahnya itu ya kalau panjangnya AB itu dibilang P ya, panjang, BC itu lebarnya, CG-nya itu tinggi. Nah, apabila ini baloknya digunting-gunting ya, maka bisa dijembreng kayak gini ya, Kak ya. Nah, dengan yang biru ini alas dan atapnya. Nah, kalau dijembreng gini berarti gimana? Nah, berarti ini ya, panjangnya ada di sini ya. Ya, dibayangkan. Terus, L-nya jadi ada di sini. Nah, T-nya jadi ada di sini. Ya, oke. Nah, luas permukaan balok juga sama, Kak. Jadi, luas permukaan itu maksudnya adalah jumlah seluruh luas sisi balok. Ya, jadi kita mencari satu-satu nih. Luas yang hijau, luas yang pink, luas yang biru itu dicari satu-satu kemudian dijumlahkan. Ya, jadi dari gambar ini kita bisa tulis, Kak. Nah, 2 dikali PL. Kenapa 2 dikali PL? Nah, karena yang warna biru kan ada 2. Nah, yang sisi biru ini, cara mencari luasnya kan panjang dikali lebar ya. Persegi panjang ya, Kak ya. Ingat rumus persegi panjang. Panjang dikali lebar. Terus dikalikan 2, karena yang biru ada 2. Kemudian, nah nih, 2 dikali panjang kali tinggi. Nah, nih dilihat. Yang pink kan juga ada 2 ya, Kak ya. Nah, ini luasnya juga cara mencarinya itu panjang kali tinggi. Makanya ditulisnya 2 dikali panjang dikali tinggi. Ya. Terus, nah yang hijau juga ada 2. Hijau ini untuk mencari luasnya kan lebar dikali tinggi. Nah, maka dari itu ditulisnya 2 dikali lebar kali tinggi. Karena warna hijau ada 2. Nah, atau dapat disederhanakan menjadi nih. Karena nih 2-nya sama ya kayak di sini juga ada 2, di sini juga ada 2, maka 2-nya bisa dikeluarkan. Jadilah 2 dikali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi ya. Inilah rumus luas permukaan balok. Oke, ingat-ingat ya. Kita langsung ke contoh soal. Oke, untuk mengemas tomat pada saat panen, Pak Anton akan membuat kotak tanpa tutup dengan ukuran 1 dikali 0,5 dikali 0,75 meter. Oke, ukurannya ya, dilihat ya. Pak Anton akan menggunakan triplek untuk membuat kotak tersebut. Berapakah luas triplek yang diperlukan oleh Pak Anton? Ya, ini sama juga nih. Tanpa tutup. Nah, berarti ada kondisi khusus ya. Ingat ya, jangan langsung diterabas pakai rumus yang tadi. Perlu modifikasi sedikit karena sisinya nggak lengkap. Dari soal cerita,
Agar kita mudah menyelesaikannya, kita tulis dulu nih yang diketahui dan yang ditanya. Nah, dari soal di atas, kita dapat menulis ukuran kotak tanpa tutupnya seperti ini ya. 1 kali 0,5 dikali 0,75. Nah, karena ukuran rusuknya ini berbeda, ya, kotak terus rusuknya juga berbeda ukurannya, itu sudah pasti balok ya, Kak. Ya. Kalau rusuknya semuanya sama panjang, itu kubus. Nah, tapi kalau ukurannya seperti ini ya, panjang rusuknya beda-beda, maka dia itu kotaknya berbentuk balok dan baloknya tanpa tutup ya. Terus yang ditanya, berapakah luas triplek yang dibutuhkan Pak Anton? Nah, berarti kita akan mencari luas permukaan balok tanpa tutup. Oke. Nah, nih. Nah, biasanya di soal itu ya, ukurannya kan urut seperti ini. Nah, berarti juga penamaannya urut, Kak. P, L, T. Ya, ingat-ingat ya, berarti P-nya 1, L-nya 0,5, T-nya 0,75. Ya, jadi urut penamaannya. Oke, kita lanjut penyelesaiannya. Mencari luas permukaan balok tanpa tutup. Oke, perhatikan gambarnya. Ustazah punya gambar balok tanpa tutup ya. Anggap ini nggak ada tutupnya. Nah, jadi hanya ada alas dan sisi tegaknya dengan ukurannya PLT. Oke. Berarti Ustazah punya ya luas alasnya 1. Ya. Luas alas itu kan pasangannya sama atap. Nah, karena atapnya nggak ada, maka Ustazah tulis 1 aja, luas alas, cuma 1. Nah, terus nih, 2 kali sisi depan. Kenapa Ustazah tulis 2? Ya, karena sisi depan nih, sisi depan A, B, F, E, itu kan sama dengan, kan besarnya sama dengan yang sisi belakang, D, C, G, H. Nah, makanya Ustazah tulis 2 kali sisi depan. Karena ini depan sama belakang ukurannya sama. Terus ditambah dengan 2 dikali sisi samping. Sisi samping kanan dan sisi samping kiri itu sama besar. Nah, makanya Ustazah tulis 2 ya. Karena ukurannya sama. Oke, tinggal dihitung ya. Luas alas, alas. Nah, berbentuk persegi panjang. Untuk mencari luasnya berarti panjang dikali lebar. Terus sisi depan kan ya, sisi depan sama dengan sisi belakang. Nah, itu kan untuk mencari luasnya panjang dikali tinggi ya. Nah, BF, CG. Kan sama-sama T ya. Berarti panjang dikali tinggi. Nah, sisi samping ini ya. Berarti ya BCGF. Sisi samping. Nah, untuk mencari luasnya kan L dikali T. Makanya ini L kali T. Udah tinggal ditulis, dimasukin angkanya tadi P-nya berapa, L-nya berapa. Dimasukin semua angkanya, kemudian kita hitung. Dijumlahkan, dapatlah hasilnya 2,75 meter persegi. Nah, maka luas triplek yang dibutuhkan oleh Pak Anton adalah 2,75 meter persegi. Ya. Gampang ya, Kak ya? Sangat-sangat mudah. Oke, lanjut ya. Oke, yang terakhir nih, kita akan belajar tentang volume kubus dan balok. Nah, apa sih itu konsep volume pada bangun ruang ya? Jadi, definisi volume itu adalah hasil perkalian 3 buah satuan panjang yang saling tegak lurus satu sama lain. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, ini ya. Semisal kita punya nih gambar ya, kayak balok, terus panjang rusuknya ada A, B, dan C. Nah, yang dimaksud dengan nih, saling tegak lurus satu sama lain. A tegak lurus dengan B. Ya. Perhatikan ya. A tegak lurus dengan B ya, di sini dia tegak lurusnya di sini. Terus A juga tegak lurus dengan C. Nah, kenapa? Kan C-nya di sini, kan jauh sudah C-nya ada di sini. Ya. C ya. C ini kan sama dengan yang ini ya, sama panjang ya. Nah, ini kan tegak lurus sama A. Ini juga tegak lurus sama B, ya kan? Nah, jadi ketiga satuan panjang ini dia saling tegak lurus.
Nah, maka dari itu, volume pada bangun ruang itu konsepnya adalah luas alasnya dikali tingginya ya. Jadi, luas alas dikali tinggi. Nih, karena perkalian 3 buah satuan panjang. Jadi, ini dikali ini dikali ini. Nah, A dikali B itu kan sama dengan luas alas. Nah, dikalikan tingginya. Ya. Ingat ya, jadi konsep volume itu yaitu luas alas dikali tinggi. Oke, lanjut langsung ke volume kubus. Oke, gampangnya gini nih. Jadi volume itu isi ya, isi kubus. Isi di dalam kubus, itu volume. Ya, volume kubus. Jadi semisal kalian punya tumpukan kardus nih. Tumpukan kardus, ya ada kayak gambar ini, kardus ditumpuk-tumpuk. Nah, cara cepat agar kalian mengetahui jumlah tumpukan kardus ini tuh ada cara cepatnya, biar kalian nggak usah ngitung satu-satu. Gimana caranya? Nah, pakai konsep volume. Jadi, baris depan dikali baris ke belakang dikali baris ke atas. Nah, baris depan sama baris belakang kalau dikalikan itu namanya luas alas. Terus baris ke atas itu kan tinggi. Nah, jadi kalau dimasukin nih kardusnya, oh ternyata 8 kardus. Nah, jadi kalau besok kalian punya tumpukan banyak kardus gitu ya, nah itu nggak usah dihitung satu-satu, nggak usah dibongkar tumpukannya. Jadi kalian cukup menghitung, di depan itu ada berapa kotak, terus ke baris ke belakangnya ada berapa kotak, ke atasnya ada berapa kotak. Nah, itu kalau dikalikan semua, itu sama dengan jumlah tumpukannya ya. Nah, di kubus juga sama, Kak. Semisal diketahui ya, rusuknya itu S, S, dan S, ya maka gimana volumenya? Volume kubusnya berarti, ingat ya, volume itu kan luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya kan persegi nih. Oke, luas alasnya kan sama dengan luas persegi. Nah, luas persegi itu kan rusuk kali rusuk. Nah, dikali tinggi. Tingginya apa? Tinggi juga rusuk. Nah, jadi S kali S kali S. Maka volume kubus itu sama dengan S pangkat 3 ya. Mudah ya rumusnya ya. Nah, ya. Contoh soal. Ya, bak mandi Arman berbentuk kubus. Bak tersebut berisi air sampai penuh. Nah, air yang dimasukkan itu 216 liter. Tentukanlah panjang rusuk bak mandi Arman. Ya. Kenapa ini menggunakan konsep volume? Ya, seperti yang sudah bilang tadi. Volume kubus. Nah, berarti isinya kubus ya. Isi di dalamnya kubus itu. Nah, sama dengan bak mandi. Bak mandi itu kalau diisi kan bisa diisi air ya. Nah, airnya itu adalah volumenya. Volumenya bak mandi itu. Ya. Oke. Kita tulis dulu diketahui dan ditanya. Nah, bak mandinya berbentuk kubus, terus volume kubusnya atau air yang dimasukkan, yang dapat dimasukkan ke dalam bak mandinya itu adalah 216 liter. Nah, berarti berapa panjang rusuk bak mandi atau ukuran bak mandinya itu berapa sih? Nah, kita menggunakan konsep volume. Nah, volume kubus tadi kan 216 liter, ya, atau banyaknya air di dalam bak mandi itu, fullnya itu kan 216 liter. Nah, 216 liter itu sama dengan 216 desimeter kubik. Ya, diingat-ingat ya, ini pelajaran SD ya, satuan volume ya. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Terus, kita tulis nih, rumus volume kubus. Rumusnya tadi apa? Rusuk kali rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3 ya. Nah, kita tulis ya, tadi volume kubusnya udah diketahui 216. Terus yang ini kan jadi bisa S pangkat 3 nih. Nah, kita mau mencari S-nya saja atau panjang rusuknya aja. Panjang satu rusuknya. Berarti diakarkan ya, di akar 3 ya. Ya, jadi di akar pangkat 3. 216, nah akar pangkat 3 dari 216 itu sama dengan berapa? Sama dengan 6 desimeter. Nah, jadi ya, panjang rusuk bak mandinya itu adalah 6 desimeter. Nah, biasa penggaris kan nggak ada desimeter ya, Kak ya? Adanya sentimeter ya. Ya, jadi kita ganti dulu satuannya.
Jadi 60 cm. Nah, jadi sehingga ukuran bak mandinya si Arman itu ya, panjang rusuknya itu adalah 60 cm atau 6 desimeter. Mudah ya Kak ya? Oke. Selanjutnya kita akan belajar volume balok. Ya, sama, volume balok berarti isinya balok. Misal kalian punya tumpukan kardus kayak gini, sama. Kalian juga gampang ya ngitungnya ya. Baris depan dikali baris ke belakang dikali baris ke atas. Dikalikan semua. Nah, jadi ada 16 tumpukan kardus. Ingat ya tadi ya, konsep volumenya bangun ruang, yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, pada balok pun juga sama. Nah, semisal ukurannya P, L, dan T. Berarti rumus volume baloknya dicari dari luas alas kali tinggi. Luas alasnya kan luas persegi panjang. Nah, maka dari itu luas persegi panjang kan P kali L. Ya udah, PL kali T. Nah, inilah dia rumus volume baloknya. Ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ya. Oke, ini ada akuarium di rumah Risna berbentuk balok. Ukuran akuariumnya adalah 60 dikali 40 dikali 50. Nah, berapa literkah kapasitas akuarium? Nah, berapa liter kapasitasnya? Berarti maksudnya itu si akuarium ini bisa menampung berapa banyak air, gitu ya. Berapa banyak liter air yang bisa ditampung sama akuarium? Nah, berarti itu sama dengan volumenya ya, Kak ya. Isi akuarium atau volumenya akuarium. Oke, kita tulis dulu diketahui dan ditanya. Ya, akuariumnya berbentuk balok, ukuran baloknya sekian ya. Yang ditanya berapa liter kapasitasnya? Nah, gampang nih. Tinggal pakai rumus volume balok. Nah, ya, udah tinggal dimasukin aja ukurannya, dihitung dapatnya 120 cm kubik. Nah, karena yang ditanya itu liter, maka kita harus merubahnya ke liter, Kak, ya. Jadi kalau jawabnya cuma gini doang, kurang nilainya, karena belum diubah ke liter. Jadi kita ubah dulu ke liter. Nah, tadi kan liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, ingat nih, tangga satuan volume ya. Kalau dia pangkat 3, turun dikali 1000, naik dibagi 1000. Nah, dari sentimeter ke desimeter, dia kan naik satu tangga. Nah, berarti dibagi 1000. Nah, tadi volume baloknya 120.000. Nah, dibagi 1000 ya, biar jadi desimeter kubik. Nah, jadi 120 desimeter kubik atau sama dengan 120 liter. Nah, maka dari itu, akuariumnya si Risna itu kapasitasnya adalah 120 liter. Nah, jadi si akuarium ini bisa menampung air sebanyak 120 liter. Gitu ya. Oke. Nah, sudah sampai di terakhir ya, ini latihan soalnya. Jadi, latihan soalnya ya sangat mudah, yaitu hanya menggambar jaring-jaring kubus sama menggambar jaring-jaring balok. Nah, untuk ukuran rusuknya terserah kalian tentukan sendiri. Misal kalian mau bikin jaring-jaring kubus, mau dibikin rusuknya 2 cm, 2 cm, 2 cm boleh. Mau dibikin 3 cm boleh. Baloknya juga gitu. Kalian mau bikin P-nya 4, L-nya 2, T-nya 3 boleh. Atau mau bikin P-nya 1, L-nya 3, T-nya 4 boleh ya. Ukurannya terserah kalian rusuknya. Terus, dari gambar jaring-jaring itu, kalian hitung ya, luas permukaannya berapa, volumenya berapa, ya. Ya, latihan soal ini, nanti kalian gambar di buku tulis ya, Kak, ya. Terus kalian foto dan kumpulkan di e-learning, ya. Cukup sekian materi hari ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait materi hari ini, kalian bisa hubungi Ustazah di WhatsApp atau di e-learning, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.